Episode 28 Energi Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Yang kuat dihormati. Saya suka aturan ini. Tatapan tajam tiba-tiba muncul di mata Zhao Ling, dan bahkan Pandora di pelukannya langsung gemetar. Apa yang terjadi barusan? Menurutku manusia ini sedikit. Pandora tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya barusan. Dia mengerucutkan bibir merahnya dan tiba-tiba tersenyum manis anak kecil. Perasaan yang kamu berikan padaku sangat berbeda dengan pria lain. Haha, orang menyukai pria yang percaya diri. Aku sangat ingin untuk sampai jumpa kamu menghajar orang ini Kain. Sejujurnya, orang-orang juga tidak menyukainya. Wanita ini hanya takut dunia akan berada dalam kekacauan, dan dia telah membuat perpecahan antara Zhao Ling dan Kain sejak saat itu. Zhao Ling mengetahui hal ini dengan baik, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memasuki tanah suci untuk menimbulkan masalah, dan hanya masalah waktu sebelum dia berkonflik dengan orang-orang di sini. Dan ada pepatah yang benar, di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Ada puluhan ribu makhluk kuat di kota dewa ini. Zhao Ling tidak pernah percaya bahwa tidak ada intrik di antara orang-orang ini, dan selama ada perkelahian, pasti ada faksi. Oleh karena itu, Zhao Ling percaya bahwa dia harus menjadi tongkat pengaduk yang hebat dan melakukan yang terbaik untuk memperkeruh keadaan berbagai faksi, sehingga dia dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan. Perkataan tidak bermoral kedua orang tersebut membuat Kain berang. Tiba-tiba dia berteriak, kamu manusia yang rendah hati. Kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih terang, dan kemudian dia bergegas ke depan dalam sekejap, dan tinju kanannya langsung mengenai kepala Zhao Ling seperti nyala api putih. Aduh, orang itu telah mengambil tindakan. Adik tidak akan menemanimu lagi. Pandora memutar tubuh halusnya untuk melepaskan diri dari pelukan Zhao Ling. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa lengan Zhao Ling seolah-olah terbuat dari besi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mengapa? Kamu yang menyalakan api ini? Mengapa kamu ingin melarikan diri pada saat kritis? Zhao Ling bahkan tidak melihat tinju Kain, dan menatap langsung ke wanita di pelukannya. Wajah Pandora sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyuman menggoda si kecil marah. Ya ampun, mereka memprovokasi dia hanya untuk melihat kekuatanmu. Apakah kamu, seorang pria dewasa, masih berdebat dengan gadis kecil ini? Haha, bukankah mudah untuk melihat kekuatanku? Salah satu kelebihanku adalah aku tidak pernah menolak permintaan wanita cantik. Wajah Zhao Ling menjadi dingin saat dia berbicara. Dia berbalik dan melakukan serangan. Dia juga meninju dengan berani dan langsung bertabrakan dengan tinju Kain. Ledakan. Suara keras yang memekakan telinga bergema di sekelilingnya. Zhao Ling hanya mengandalkan serangan fisik untuk menghilangkan cahaya putih di tangan Kain. Kekuatan tabrakan yang sangat besar bahkan menyebabkan Kain mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti. Zhao Ling sendiri, sambil menggendong Pandora, hanya mundur 4 atau 5 langkah. Kekuatan fisik yang mengerikan. Semua orang tercengang, tidak ada yang mengira bahwa Zhao Ling benar-benar bisa unggul di depan Kain dengan tubuh fisiknya. Dan Pandora, yang dipegang oleh Zhao Ling, sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia berpikir bahwa meskipun dia menghadapi Kain, itu akan menjadi hasil imbang. Tapi sebenarnya Zhao Ling, pada saat ini, pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang mencerna kengerian di dalam hati mereka. Hanya Zhao Ling sendiri yang berpikir bahwa semuanya alami. Faktanya, inilah manfaat pertama yang didapat dari peningkatan kekuatan manufaktur, yaitu penguatan tubuh yang paling utama. Zhao Ling memperkirakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini setidaknya 20 kali lebih kuat daripada sebelum peningkatan, dan seiring dengan peningkatan kekuatan manufaktur Qian, kekuatan fisiknya akan semakin diperkuat di masa depan. Kain tampak jelek. Dikalahkan oleh manusia yang rendah hati adalah penghinaan yang tidak dapat ditoleransi baginya. Tetapi pada saat ini, suara yang dingin dan tidak menyenangkan, seperti benda tajam yang menggores kaca, tiba-tiba terdengar kuak, kuak, Kain, kamu sangat tidak berguna, dikalahkan oleh manusia yang rendah hati, sama seperti kita. Malu pada dia Ken. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh besar merangkak ke arah mereka dengan cepat. Ternyata itu adalah seekor ular besar yang panjangnya puluhan meter. Kepalanya yang terangkat tidak kurang dari 3 atau 4 meter. Yang paling menakutkan adalah ular ini sebenarnya berkepala 8 dan terlihat sangat ganas. Namanya Baki, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari Kain. Pandora menempelkan bibir merahnya ke telinga Zhao Ling dan menghembuskan napas seperti biru. Apa? Yamata no Orochi? Mata Zhao Ling hampir menatap ke bawah. Yamata no Orochi adalah monster teratas dalam mitologi Jepang. Tapi dia tidak menyangka monster itu benar-benar ada. Tepat ketika semua orang tercengang, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap di langit. Zhao Ling mendongak dan melihat seorang pria barat berambut pirang dengan sepasang sayap putih besar di punggungnya. Malaikat? Zhao Ling tiba-tiba merasa kepalanya besar, dan semua yang ada di depannya adalah makhluk gado-gado.
Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, saya ingin tahu apakah dewa-dewa Tiongkok kita akan muncul di sini? Baki, Gabriel, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tanya Cain sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, Baki telah merangkak di depan semua orang. Tubuhnya yang besar memberikan tekanan yang tidak dapat dijelaskan kepada semua orang, dan Gabriel juga mendarat dengan lembut di tanah. Haha, ku dengar Putri Duyung akan datang ke Tanah Suci hari ini. Apakah ini gadis kecil? Baki tertawa liar dan menatap Amanda dengan 16 mata gadis kecil. Berikan air mata Putri Duyungmu, aku membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatanku. Air mata Putri Duyung? Mata semua orang langsung terfokus pada Amanda, dan kemudian mereka teringat bahwa Putri Duyung ini adalah harta karun bagi seluruh kota. Semua orang ingin memiliki harta karun tersebut. Dalam sekejap, Amanda menjadi pusat perhatian semua orang, terutama Cain, Baki, dan Gabriel. Tatapan mereka semakin tajam, seolah ingin menelan Amanda hidup-hidup. Gabriel langsung berjalan dan berkata dengan wajah acuh tak acuh, apakah kamu Putri Duyung? Ikutlah denganku. Tuanku ingin bertemu denganmu. Nada suaranya memerintah, seolah-olah semua orang ingin mendengarkannya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Amanda. Jelas berusaha memaksa Amanda menjauh. Jangan sentuh aku. Ekspresi Amanda berubah, dan kekuatan spiritualnya langsung meledak, langsung menembus otak Gabriel. Mata Gabriel kosong selama kurang dari 2 detik, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali kejelasannya. Kamu sangat berani. Kamu berani menghipnotisku? Mustahil. Amanda merasa ngeri, ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan psikis yang selama ini ia banggakan hanya dapat mempengaruhi Gabriel sesaat, yang berarti ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan Gabriel. Kuak, gadis kecil, jangan takut pada manusia burung ini. Selama kamu mau melayaniku, aku jamin manusia burung ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Yamata no Orochi berenang mendekat dengan tubuhnya yang besar. Loah kotor. Jika aku mendengar kata, manusia burung, keluar dari mulutmu lagi, aku sendiri yang akan memenggal ke-8 kepalamu. Kata Gabriel dingin. Kamu dapat mencoba untuk melihat apakah aku takut padamu? Yamata no Orochi mengangkat 8 kepalanya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan masing-masing memandang Gabriel dan Amanda gadis kecil. Apa yang kamu pikirkan? Dengan saya? Ekspresi Gabriel jelek. Baki, kamu berani sekali. Putri Duyung ini adalah favorit tuanku. Dan kamu benar-benar berani merampoknya? Ambil saja, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yamata no Orochi membuka mulutnya yang berdarah, seolah ingin menelan Gabriel. Benar, Gabriel, jangan selalu menakuti orang dengan tuanmu. Tidak semua orang di kota ini takut padanya. Cain tiba-tiba berjalan dan berdiri bersama Baki. Kuak, Cain, kenapa kita berdua tidak bergabung hari ini untuk memberi pelajaran pada manusia burung ini dan melihat betapa bangganya dia di masa depan? Baki tertawa dengan arogan. Cain, kamu pengkhianat. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku? Ekspresi Gabriel berubah, dan dia merasa tidak yakin untuk melawan aliansi kedua pria itu. Gabriel, jaga mulutmu. Wajah Cain galak, jelas dia tabu dengan kata pengkhianat. Putri Duyung ini harus pergi bersama kita hari ini. Saat mereka bertiga saling balas dendam, tiba-tiba terdengar suara tenang kalian bertiga. Pernahkah kalian bertanya padaku tentang wanita yang ingin kalian ambil dariku? Adegan itu terdiam sesaat. Tidak ada yang mengira bahwa ketika 3 diaken yang berkuasa sedang berbicara, seseorang benar-benar berani menyela. Semua orang melihat dengan cepat dan melihat bahwa Zhao Ling lah yang menyela. Saat ini, dia melepaskan Pandora dan berjalan ke arah Amanda, melindungi Putri Duyung kecil di belakangnya. Saat ini, Putri Duyung kecil terlihat begitu menyedihkan sehingga orang-orang merasa tertekan dan ingin merawatnya. Wanitamu? Cain mencibir. Nak, sejauh yang aku tahu, kamu baru bertemu Putri Duyung ini sehari. Beraninya kamu mengatakan bahwa dia adalah wanitamu? Terus kenapa? Tahukah kamu kalau di mata orang mesum, semua wanita cantik di dunia adalah wanitanya? Zhao Ling tersenyum cerah. Jangan bilang kita baru bertemu sehari. Meskipun kita belum pernah bertemu, aku bilang dia wanitaku. Kamu menggigitku? Kamu? Cain sangat marah. Menghadapi Zhao Ling, dia tiba-tiba merasa tidak punya tempat untuk berkata apa-apa. Tunggu, kenapa kamu ingin mengatakan sesuatu? Sial, apakah anak ini memarahiku? Nah, anggap remeh saraf tumpul orang ini. Anak kecil, kamu sangat berani. Yamata no Orochi menatap Zhao Ling dengan mata merahnya. Seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan harus melihat apakah dia memiliki kemampuan. Bahkan jika dia benar-benar wanitamu, hari ini di depan kita 3 diaken, apakah kamu memiliki kekuatan untuk melindunginya di depanku? Kamu akan tahu apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Zhao Ling mengangkat kepalanya sedikit juga. Aku benci identitasmu, jadi jika aku melakukannya, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkanmu. Identitasku? Yamata no Orochi bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan Zhao Ling. Kali ini, Shen Haonan di sebelahnya akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kehadirannya.
Dia langsung berkata dengan wajah malu-malu, Tuan Yaki, Anda adalah dewa Jepang. Jadi, orang ini perhatian banget, tapi sayang hasilnya kurang bagus. Saya melihat 16 mata Yamata no Orochi melotot pada saat yang sama, dan ekornya yang tebal tiba-tiba menyapu ke depan, dan menerbangkan Shen Haonan dengan ledakan keluar. Saya, Yamata, berkepala 8 yang hebat klan ular yang sudah ada di dunia. Sudah ratusan juta tahun, dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu bicarakan? Shen Haonan yang malang terbaring di tanah dan mengerang. Ini adalah nasib seorang pengkhianat, dia mencari masalah. Tiba-tiba, anjing neraka berkepala 3 datang dan memandang semua orang dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu ingin bertarung di tempat lain, mengapa kamu membuat masalah di sini, di gerbang neraka? Oh, anjing tua, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah pendatang baru yang menantang ketiga Diaken. Bukankah menarik? Pandora berkata sambil tersenyum manis, takut dunia tidak akan kacau balau. Anjing neraka berkepala 3 sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Pandora. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, kamu wanita. Tidakkah kamu ingin mereka bertarung di sini? Apa yang tidak diperbolehkan? Pandora memutar pinggang rampingnya dan berjalan ke arah Zhao Ling anak kecil. Ada aturan lain di kota dewa yang pasti sangat kamu minati. Siapapun yang mengalahkan 3 Diaken berturut-turut dapat langsung dipromosikan menjadi Diaken baru. Haha, bagaimana menurutmu? Tidak mau mencoba? Apakah ada hal yang bagus? Mata Zhao Ling berbinar. Wajah semua orang penuh dengan garis-garis hitam. Bagus? Kecuali seorang penatua? Siapa yang dapat mengalahkan ketiga Diaken yang bekerja sama? Bagaimanapun, hal seperti ini belum pernah terjadi sejak berdirinya kota ilahi. Tentu saja, pria ini, Zhao Ling, selalu acuh tak acuh. Tepat ketika semua orang masih membencinya karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya, dia tiba-tiba menggaruk kepalanya dan bertanya, jika kamu ingin langsung dipromosikan menjadi penatua, berapa banyak penatua yang perlu kamu kalahkan berturut-turut? Batuk, 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 batuk. Sekelompok orang tersedak dan batuk berulang kali, dada mereka terasa sangat sesak. Bahkan Cain, yang baru saja bersikap bermusuhan, ingin mengacungkan jempolnya dan menyesali bahwa orang ini begitu berani. Pandora juga tidak bisa tertawa atau menangis anak kecil. Ambisimu sungguh tidak kecil. Kekuatan para tetua berada di luar imajinasimu. Biar ku beritahu, apalagi 3, bahkan 30 Diaken bergabung, mereka tidak akan pernah bisa untuk melawan para tetua, dan jika kamu ingin menjadi seorang tetua, kamu tidak hanya mengandalkan kekuatan, kamu juga harus memberikan kontribusi yang besar kepada tanah suci. Kamu baru saja masuk, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Benarkah? Apakah kamu masih perlu memberikan kontribusi yang besar? Benar-benar merepotkan. Zhao Ling menyentuh dagunya dan mengerutkan bibirnya, sepertinya aku hanya bisa mendapatkan kepala pelayan untuk bersenang-senang dulu. Ayah, terdengar suara rahang patah, dan semua orang memutar mata. Tentu saja, orang ini masih tidak tahu harus berbuat apa. Berita bahwa ketiga Diaken ditantang oleh pendatang baru dengan cepat mengejutkan separuh kota dewa. Semakin banyak orang bergegas ke gerbang kota untuk melihat betapa beraninya pendatang baru yang tidak tahu berterima kasih ini. Apakah ini orang ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Apa yang kamu tahu? Anak ini baru saja menggunakan tubuhnya untuk memaksa kain kembali. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan keajaiban. Keajaiban? Tidak ada keajaiban di dunia ini. Anak ini mungkin lebih baik dari Tuan Kain, tapi tidak mungkin mengalahkan ketiga Diaken yang bekerja sama. 3 Diaken bergabung? Ini intimidasi, kan? Saya ingat tantangan untuk dipromosikan langsung menjadi Diaken harusnya 1 demi 1. Bermain adu roda, bukan? Seharusnya itu pertarungan roda, tapi anak itu terlalu sombong. Dia ingin ketiga Diaken menyerang bersama. Hehe, ini hanya meminta kematian. Tidak ada yang akan percaya bahwa Zhao Ling dapat memenangkan pertempuran ini, karena kekuatan Diaken sudah tertanam dalam di benak setiap orang, apalagi 3 Diaken bergabung. Kerumunan membentuk lingkaran besar, mengelilingi Zhao Ling dan 4 orang lainnya. Kalian bertiga, tunggu apa lagi? Ayo kita bertindak. Zhao Ling menyeringai dan mengangkat jarinya secara provokatif. Dia terlihat sangat tidak layak untuk dipukul sehingga mereka bertiga sangat marah hingga mata mereka terbakar. Tiba-tiba Baki berteriak, "Nak, kamu terlalu sombong, aku akan menelanmu hari ini." Sebelum dia selesai berbicara, Baki telah memutar tubuh besarnya dan bergegas dalam sekejap mata. 8 kepala ular membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit Zhao Ling dari arah yang berbeda, menghalangi hampir semua rute pelarian Zhao Ling. Sudah berakhir. Semua orang mengeluh dalam hati mereka. Di kota suci, Yamata no Orochi harus dianggap sebagai salah satu dewa yang paling kuat secara fisik. Bahkan sebagian besar tetua tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan fisik saja. Oleh karena itu, ketika Diakon lain biasanya melawan Yamata no Orochi, mereka hanya akan menggunakan energi nuklir untuk menyerang dari jarak jauh. Tidak ada yang berani membiarkan Yamata no Orochi mendekat, jika tidak mereka pasti akan kalah.
Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa 2 kepalan tangan bukanlah tandingan 4 tangan. Yamata no Orochi memiliki 8 kepala. Dia bisa melancarkan serangan dari segala arah. Tidak ada seorang pun di antara kepala pelayan yang bisa lolos dari serangan ganasnya. Saat semua orang mengira Zhao Ling sudah mati, mereka tidak melihat rasa takut di wajah Zhao Ling. Melihat 8 mulut berdarah telah menggigitnya, Zhao Ling tiba-tiba mendengus dingin, dan sosoknya seperti burung merak yang melebarkan ekornya, langsung berubah menjadi lusinan bayangan, berkedip terus-menerus dalam jarak 5 meter, dengan mudah menghindari Yamata no Orochi. 8 mulut besar. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang, hampir mengira mereka telah melihat hantu. Bagaimana seseorang di dunia ini bisa mencapai kecepatan yang begitu mengerikan hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya? Yang lebih mencengangkan lagi adalah Zhao Ling tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk kepala Yamata no Orochi setelah menghindari serangan terus-menerus dari Yamata no Orochi. Wah, kamu sedang mencari kematian. Yamata no Orochi sangat marah, dan 7 kepala lainnya langsung menggigit keras. Pada saat ini, Zhao Ling tiba-tiba meraung bangun. Dia memutar tubuhnya sehingga punggungnya menghadap Yamata no Orochi. Lalu dia meletakkan kepala ular besar itu di pelukannya di bahunya. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang bingung. Saat berikutnya, seluruh tubuh Zhao Ling ditutupi dengan otot, dan kekuatan mengerikan terpancar darinya. Kemudian dia membungkuk ke depan, dan melihat tubuh besar Yamata no Orochi dilempar olehnya, dan kemudian jatuh ke tanah. Ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam tanah, menyebar dengan cepat ke segala arah. Dilempar melewati bahu, semua orang tercengang. Aksi pertarungan semacam ini umumnya hanya bisa digunakan dalam pertarungan dengan ukuran yang sama. Namun dibandingkan dengan tubuh besar Yamata no Orochi, Zhao Ling seperti kelinci yang menghadapi gajah. Bisakah seekor kelinci melempar gajah ke atas bahunya? Tidak ada yang mengira hal itu mungkin terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang, Zhao Ling telah memberitahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa kelinci tidak hanya dapat melempar gajah ke atas bahunya, tetapi mereka juga dapat melakukannya dengan indah. Ah sial, aku ingin memakanmu. Aku harus memakanmu hari ini. Yamata no Orochi bangkit dengan marah, menatap Zhao Ling dengan 16 mata merah. Kalian sendiri bukanlah tandinganku. Kalian bertiga harus bersatu. Zhao Ling sekali lagi mengangkat jarinya ke arah Gabriel dan Kain di sebelahnya. Keduanya saling memandang, dan Gabriel berkata dengan dingin, sialan Loah, gunakan seluruh kekuatanmu, kami bukan tandingannya hanya berdasarkan tubuh kami. Sialan manusia burung, sudah kubilang jangan panggil aku Loah. Yamata no Orochi meraung ketidakpuasan, tapi dia masih siap menggunakan kekuatan penuhnya. 8 kepalanya terangkat tinggi, dan 8 bola cahaya putih tiba-tiba muncul di mulutnya. Di saat yang sama, sayap di punggung Gabriel terbentang, dan bulu putih berenergi tiba-tiba terbang keluar, seperti bilah tajam, dan mulai berputar di sekelilingnya. Pakaian Kain merobek punggungnya dengan suara tusukan, dan kemudian merentangkan sepasang sayap daging kelelawar yang besar. Sayap daging ditutupi dengan pola putih yang tak terhitung jumlahnya, dan pola ini tiba-tiba dan secara aneh terpisah dari sayap daging kelelawar terbentuk di depan tubuh tak kasat mata. Adegan itu sangat serius, dan semua orang tanpa sadar menahan napas, menatap pertempuran di lapangan dengan penuh perhatian. Ketiga diaken itu sebenarnya menggunakan energi bionuklir pada saat yang sama. Di mata semua orang, tidak peduli seberapa kuat fisik Zhao Ling, dia tidak akan pernah bisa menolaknya kali ini. Zhao Ling tiba-tiba terkekeh, kamu tidak bisa mengalahkanku secara fisik, jadi menurutmu serangan energi sudah cukup? Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, aliran energi penciptaan Qian melesat ke tanah sekitarnya. Ini, semua orang tidak dapat melihat keberadaan energi asli ciptaan. Mereka hanya bisa merasakan fluktuasi aneh yang tidak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar Zhao Ling, dan mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian. Pada saat ini, lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah di sekitar Zhao Ling. Lampu listrik ini seperti ular kecil setebal jari, dengan cepat melingkari gelombang yang tak terlihat, membentuk naga listrik setinggi 5 meter di sekitar gulungan Zhao Ling. Energi listrik yang sangat buruk. Pandora, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba berseru, intensitas energi listrik ini seharusnya tidak lebih buruk daripada energi nuklir tak berwarna tingkat tua. Bagaimana ini mungkin? Semua orang merasa ngeri ketika mendengar ini. Mungkinkah pendatang baru di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan para tetua? Tidak ada waktu bagi semua orang untuk memikirkannya. Setelah mengumpulkan kekuatan mereka, kedua belah pihak melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Bola cahaya putih di mulut Yamata no Orochi membengkak semakin besar, dan tiba-tiba berubah menjadi 8 berkas cahaya setebal ember, menembaki Zhao Ling dengan ganas. Pada saat yang sama, bulu Gabriel yang seperti pedang dan tongkat energi di depan Kain juga ditembakkan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Zhao Ling jatuh ke dalam situasi putus asa yang tak terhindarkan. Semua orang menatap Zhao Ling dengan mata terbelalak, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi seperti itu.
Zhao Ling tidak panik, dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan sia-sia hahaha. Itu benar-benar belalang sembah yang mencoba mengendarai mobil. Biarkan aku yang mengemudikannya. Dia mendorong dengan kedua tangannya, dan tornado listrik besar di sekelilingnya tiba-tiba menyebar, berputar dengan cepat, menyedot berkas cahaya, bulu, dan kelelawar pada saat yang bersamaan. Sambaran petir itu seperti penggiling daging. Dalam sekejap, mereka menghancurkan berkas cahaya, bulu, dan kelelawar hingga berkeping-keping, lalu menyapu ke arah Gabriel dan yang lainnya. Tidak baik. Wajah ketiga orang itu berubah dengan liar, dan mereka berbalik untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat. Tornado listrik meluas dengan sangat cepat, dan ketiga orang itu diselimuti di dalamnya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, jeritan melengking datang dari tornado listrik tersebut. Ah, sakit, sangat menyakitkan bagiku. Biarkan aku pergi, tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Jeritan ketiga orang itu begitu menyedihkan sehingga semua orang di sekitar mereka menggigil. Mereka semua memandang Zhao Ling dengan penuh ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa pendatang baru bisa mengalahkan ketiga diaken itu dengan mudah. Pandora juga memiliki wajah yang sangat jelek. Dia tiba-tiba berjalan dan berkata dengan enggan, Zhao Ling, tolong lepaskan mereka. Membunuh tiga diaken setelah tiba di tanah suci tidak akan ada gunanya bagimu. Haha, si cantik menginginkan sesuatu, tentu saja aku tidak akan menolaknya. Zhao Ling menyeringai dan tiba-tiba menarik kekuatan aslinya, dan tornado petir segera menghilang. Celaka! 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 Ketiga Gabriel itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan lembut. Tubuh mereka seperti tanah yang dibajak, dengan luka yang dalam di sekujur tubuh mereka. Untunglah mereka bertiga akhirnya selamat. Mereka semua tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Seseorang segera bergegas keluar dan mengangkat mereka bertiga dan membawanya pergi untuk berobat. Zhao Ling, kamu sangat kuat, seru Pandora. Mungkin karena perbedaan kekuatan di antara mereka, wanita ini tidak berani menyebut Zhao Ling pria kecil sekarang. Zhao Ling tersenyum ringan dan melambaikan tangannya, tidak ada, hanya tiga karakter kecil. Itu adalah tiga diaken. Jadi kamu berani mengatakan bahwa mereka adalah karakter kecil. Pandora memutar matanya dengan genit. Sekarang Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi diaken. Selama Anda memasukkan informasi identitas Anda di otak Optiquil, Anda akan menjadi diaken sejati. Dengan kekuatan Anda pasti akan disukai oleh para tetua. Bagaimana kalau mencoba memenangkan hati saya? Mengapa tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan faksi saya? Tuanku, Tuan Zeus, pasti akan memanfaatkanmu. Zeus? Zhao Ling mengangkat alisnya. Ini adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani. Dia memikirkannya sejenak dan hendak berbicara. Tiba-tiba, ada keributan dari belakang kerumunan, dan kemudian banyak orang melihat ke belakang mereka. Secara tidak jelas, mereka bisa mendengar suara rantai diseret ke tanah retak. Apa yang terjadi? Hati Zhao Ling tergerak, dan dia segera meraih Amanda di sebelahnya dan berjalan mendekat. Orang-orang di sekitarnya otomatis berpisah dan memberi jalan untuknya. Setelah berjalan keluar dari kerumunan dan melihat ke atas, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berjalan perlahan di jalan tidak jauh dari sana. Wanita ini memiliki rambut perak indah yang mencapai pinggulnya. Ia mengenakan jubah putih besar yang tidak bisa menyembunyikan sosok sempurnanya. Setebal pinggang orang dewasa, terseret ke tanah, terlihat sangat berat. Wanita ini sungguh menyedihkan. Amanda tiba-tiba berkata dengan lembut. Apakah dia menyedihkan? Dia yang menyebabkannya sendiri. Pandora, yang sedang berjalan mendekat, mencibir saat mendengar ini. Zhao Ling menjilat bibirnya dan bertanya, siapa wanita ini dan mengapa dia dikurung? Kamu pasti pernah mendengar namanya. Dia adalah Athena, yang dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan di dunia. Wajah Pandora penuh sarkasme. Apa? Dia Athena? Mata Zhao Ling membelalak karena terkejut. Ya, dia dikenal sebagai wanita terpintar di tanah suci, tapi sayang sekali dia mengalami akhir yang menyedihkan. Pandora mencibir dan berkata 3000 tahun yang lalu, ada sekelompok dewa di tanah suci yang melancarkan pemberontakan dan ingin membunuh para dewa. Sayangnya, mereka hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan pada akhirnya mereka semua dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Athena, karena dia biasanya mengikuti kelompok orang itu memiliki hubungan yang baik, jadi meskipun dia tidak ikut serta dalam pemberontakan, dia tetap dihukum oleh Tuhan dan membuatnya harus memakai belenggu selamanya. Apa? Pemberontakan? Zhao Ling bertanya dengan heran, bukankah semua makhluk ilahi harus menerangi cahaya pemurnian? Maka mereka harus sangat setia kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa memberontak? Pandora menggelengkan kepalanya, ternyata cahaya penyucian itu tidak ada. Justru karena pemberontakan 3000 tahun yang lalu Tuhan menciptakan cahaya penyucian, mengharuskan setiap makhluk ilahi untuk menyinarinya. Zhao Ling menyipitkan matanya sedikit dan berpura-pura bertanya dengan santai, saya ingin tahu siapa negara adidaya pemberontak itu? Omong-omong, mereka ada hubungannya denganmu. Mereka sangat terkenal di kalangan klan Tionghoa di dunia manusia. Pandora berkata sambil tersenyum, saya tidak dapat mengingat semua nama mereka.
tetapi saya masih ingat yang paling terkenal, seperti Jurong, Gonggong, Hou-yi, Xingtian, Dijun, Yinglong, Hanba, Yuanyuan, Tai, Xuan. Xiaoling sedikit mengernyit. Ini adalah dewa terkenal di Tiongkok kuno. Saya tidak menyangka mereka akan berani melancarkan pemberontakan di Tanah Suci. Tidakkah ada negara adidaya yang selamat dari pemberontakan itu? Kilatan samar muncul di mata Xiaoling. Tidak, orang-orang itu sebenarnya adalah faksi besar di kota dewa. Mereka sangat kuat sehingga mereka pernah menduduki lebih dari sepertiga posisi di rumah tetua, menekan faksi lain. Sayangnya, mereka cukup bodoh untuk memberontak di kota dewa. Akhirnya, kekacauan berani mengkhianati Tuhan, dan hasil akhirnya adalah Tuhan sendiri yang mengambil tindakan dan menghancurkan semua orang di faksi mereka. Pandora memandang Athena dengan jijik meskipun wanita ini memiliki hubungan baik dengan orang-orang itu, untungnya dia bukan anggota faksi mereka. Tuhan menyelamatkan nyawanya, tetapi sejak saat itu, statusnya menurun tajam. Meskipun dia masih satu dari 72 tetua, tetapi negara adidaya yang mengikutinya secara bertahap bergabung dengan faksi lain, dan sekarang dia menjadi penyendiri. Seorang penyendiri? Apakah itu berarti dia bukan anggota faksi manapun? Xiaoling menyentuh dagunya. Ya, dia bukan anggota faksi manapun, dia. Pandora tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Xiaoling dengan heran. Kamu tidak mengasihaninya dan ingin mengikutinya, bukan? Kenapa tidak? Xiaoling menyeringai dan tiba-tiba menarik Amanda ke arah Athena. Pandora melonjak marah. Hei, berhentilah bersikap konyol. Dengan kekuatanmu, kamu akan digunakan kembali di faksi manapun yang kamu ikuti. Mengapa kamu harus mengikuti wanita ini? Biar ku beritahu, wanita ini telah dikucilkan oleh semua tetua di presbiteri. Jika Anda mengikutinya, Anda tidak akan memiliki masa depan di kota ilahi. Xiaoling di depan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, masa depan tidak penting bagi saya. Saya suka keindahan tetapi tidak negara. Haha, ketika memilih bos, Anda harus memilih kecantikan. Bagaimanapun, itu bisa enak dipandang setiap hari. Karena aku tidak tertarik pada sekelompok pria bau. Sial, aku juga cantik ya? Kenapa aku tidak melihatmu mengikutiku? Pandora melotot marah dan segera mengejarnya. Menabrak. Suara belenggu yang ditarik ke tanah sangat keras, namun wanita yang dibelenggu itu tidak peduli sama sekali. Tidak ada jejak kebencian terhadap situasi terpencil di wajahnya yang cantik. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan ketenangan yang tak terkatakan. Bahkan ejekan samar dari kerumunan di sekitarnya tidak bisa membuat matanya yang tenang terangkat sedikit pun. Ini adalah wanita yang penuh kebijaksanaan, dan dia juga memiliki hati yang kokoh. Dia percaya bahwa selama dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkannya. Xiaoling berdiri di depan Athena dan menemukan bahwa untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan rasa hormat terhadap seorang wanita di dalam hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Athena mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Xiaoling yang menghalanginya dengan tatapan lembut. Xiaoling tiba-tiba terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan mata yang dilihatnya. Menonjol? Kebijaksanaan? Atau perubahan hidup? Mungkin itu hanya ilusi, tetapi Xiaoling selalu merasa bahwa di mata ini, sepertinya ada semacam kekuatan sihir yang menembus hati orang, seolah-olah semua rahasianya telah terlihat jelas oleh mata ini dalam sekejap. Benar saja, dia layak disebut Dewi Kebijaksanaan. Xiaoling menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Nona Athena yang cantik, saya ingin tahu apakah saya akan mendapat kehormatan untuk mengikuti Anda? Apakah nama Anda Xiaoling? Tahukah Anda bahwa saya tidak memiliki status di presbiteri? Bahkan banyak diaken tidak menganggap saya serius. Wajah Athena tenang dan matanya sangat damai. Dengan kekuatanmu, kamu akan memiliki masa depan yang cerah jika kamu mengikuti penatua manapun. Bahkan jika kamu memberikan kontribusi, tidak masalah untuk menjadi penatua sendiri. Tetapi jika kamu mengikuti aku, kamu kemungkinan besar akan dihukum. Penindasan dari semua tetua. Saya sangat menyadari situasi Anda, tetapi ini tidak mengubah keputusan saya. Kenapa? Rambut perak Athena berkibar tertiup angin, dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Para dewa di sekitarnya mendekat, dan banyak dari mereka memandang Athena dengan daya tarik yang mendalam di mata mereka. Meskipun wanita ini dalam masalah, dia masih memancarkan temperamen yang memabukkan. Sangat sedikit pria yang bisa menolak pesona unik ini. Aku bahkan mendengar banyak tetua di istana tetua yang menyukai Athena. Sayangnya, karena Athena dihukum oleh Tuhan, tidak ada yang berani menghadapinya. Karena wajahmu cukup cantik, dia terobsesi dengan itu. Pandora menghampiri dan berkata dengan dingin, Athena, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi lebih baik tidak melibatkan orang lain. Saya telah melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Tuanku Zeus. Tuan Zeus sangat mengagumi Xiaoling dan ingin bertemu langsung dengannya. Kuharap kamu bijaksana dan segera pergi, dan berhenti menggunakan wajahmu untuk menggoda orang lain. Sebagai diakon Pandora, dia sebenarnya berani berbicara dengan sesepuh seperti ini. Sepertinya situasi Athena memang sedang kurang baik.
Tapi Athena sendiri tidak peduli sama sekali, dan bahkan tidak melihat ke arah Pandora. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menunjukkan ekspresi penasaran. Ekspresi ini, ditambah dengan wajahnya yang cantik, benar-benar memberikan perasaan naif dan imut kepada orang-orang. Apakah yang dia katakan itu benar? Athena memandang Zhao Ling, matanya dipenuhi senyuman yang memahami segalanya. Itu benar. Kamu adalah wanita yang memabukkan. Sulit bagiku menemukan alasan untuk tidak mengikutimu. Zhao Ling sedikit menyipitkan matanya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai rambut perak Athena. Ledakan. Tindakan ini segera menimbulkan keributan di antara para dewa di sekitarnya. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu mencari kematian? Beraninya dia melakukan sikap intim seperti itu pada Athena? Betapa beraninya anak ini? Dia pikir dia lebih kuat dan berani melakukan apapun yang dia mau? Sudah berakhir, anak ini sudah mati. Biarpun Athena tidak membunuhnya, para tetua lainnya tidak akan pernah melepaskannya. Semua orang banyak bicara, dan banyak orang bahkan memiliki rasa cemburu yang mendalam di mata mereka, ingin memakan Zhao Ling hidup-hidup. Tentu saja, yang paling mereka inginkan adalah menggantikan Zhao Ling, menyentuh Athena dengan tangan mereka sendiri, dan berhubungan dekat dengan kekasih impian mereka, tapi ini adalah impian setiap pria. Pandora yang berdiri di samping juga tercengang, meski dia tidak menganggap serius Athena dan bahkan berani mencibir Athena, dia harus mengakui kalau Athena memang wanita suci. Bagaimana wanita seperti itu bisa mentolerir pria yang menyentuh tubuhnya secara intim? Ada banyak sekali pria di kota suci yang mendambakan Athena, tapi tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun. Karena meski status Athena telah anjlok, dia tetaplah seorang penatua. Kekuatannya tidak bisa ditebak. Jika dia benar-benar marah, siapa yang bisa menjamin dia bisa menahan amarahnya? Tepat ketika semua orang mengira Athena akan menyerang Zhao Ling karena penghinaannya. Tiba-tiba, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Bukan saja Athena tidak marah, tapi dia juga menunjukkan senyuman lembut. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih Zhao Ling. Oke, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Kamu baru saja mengalahkan 3 diaken dan menjadi diaken baru. Sekarang aku akan membawamu ke kuil untuk mendaftarkan identitasmu. Setelah mengatakan itu, dia menarik Zhao Ling dan Amanda dan berbalik untuk berjalan ke jalan lain. Dalam sekejap, terdengar suara memilukan di sekitar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Tidak peduli berapa banyak pemikiran yang mereka miliki, mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Bukan saja Athena tidak marah, tapi dia benar-benar menerima Zhao Ling. Melihat Athena menarik Zhao Ling pergi secara bertahap, banyak dewa memiliki kemarahan yang berkobar di mata mereka. Bagaimanapun, wanita di hati mereka sebenarnya dekat dengan pria lain, dan siapapun akan dipenuhi dengan kecemburuan. Sayangnya mereka hanya berani mengutuk dalam hati. Tidak ada yang berani terburu-buru dan memberi pelajaran kepada Zhao Ling, karena mereka tahu betul bahwa mereka hanya mencari kematian. Aneh. Athena agak aneh hari ini. Sepertinya dia sangat menghargai Zhao Ling ini. Tapi kenapa? Selain lebih kuat, apakah orang ini memiliki sesuatu yang aneh pada dirinya? Pandora mengerutkan kening, bingung, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk pergi lupakan. Ayo laporkan masalah ini secepatnya dan lihat apa yang direncanakan Lord Zeus, kan? Zhao Ling dan Amanda mengikuti Athena dan berjalan di sepanjang jalan. Mereka bertiga terdiam di sepanjang jalan. Terdapat pilar-pilar batu putih yang didirikan di sekitar candi ini, yang bentuknya sangat mirip dengan kuil Parthenon di Acropolis Athena, Yunani, dan terlihat khusyuk dan khusyuk. Masuk, ini kuilnya. Masukkan identitasmu di otak optik nanti, dan kamu akan menjadi diaken yang sebenarnya, kata Athena lembut, lalu menarik Zhao Ling dan Amanda menaiki tangga kuil. Kaca-kaca. Pintu kuil terbuka secara otomatis, dan mereka bertiga berjalan masuk perlahan, pemandangan ajaib muncul di depan mereka. Di dalam kuil terdapat sebuah aula besar, yang terlihat sangat kosong. Namun di tengah aula tersebut, terdapat awan putih besar yang melayang di udara, dengan diameter tidak kurang dari 100 meter. Ada cahaya yang terus mengalir di awan putih dan kabut ini, yang terlihat sangat misterius. Ini apakah ini? Zhao Ling terkejut karena dia menemukan bahwa bentuk awan putih ini persis sama dengan bentuk Roh Kudus. Satu-satunya perbedaan antara kedua sisi adalah volume awan putih ini ratusan juta kali lipat dari volume suci roh. Luar biasa bukan? Athena menatap mata terkejut Zhao Ling dan tersenyum. Awan putih ini adalah otak optik yang bertanggung jawab atas semua operasi di Tanah Suci. Ia juga merupakan kecerdasan buatan super yang hebat. Namanya adalah ketuhanan. Ketuhanan? Zhao Ling menjilat bibirnya dan berteriak di dalam hatinya, Roh Kudus, keluarlah dan temui leluhur secepatnya. Sialan? Aku yakin otak ringan yang disebut ketuhanan ini pasti ada hubungannya denganmu. Melihatnya, nada suara Roh Kudus sungguh-sungguh itu penting. Tepatnya, diriku yang asli harus dianggap sebagai tiruan dari otak ringan ini. Klon? Zhao Ling sedikit terkejut. Ya, ketuhanan berotak ringan ini bertanggung jawab atas semua operasi Tanah Suci. Ia juga mengontrol pintu keluar angkasa,
Sehingga ia terpisah menjadi klon dan berfungsi sebagai kunci rahasia ke Tanah Suci, memungkinkan orang luar memasuki Tanah Suci. Bukankah itu berarti ketuhanan ini lebih kuat darimu? Xiaoling terkejut. Apakah kamu kuat atau tidak? Itu relatif. Roh Kudus berkata dengan tenang dalam hal kompleksitas program dan kekuatan, saya tidak dapat membandingkannya. Tetapi dalam hal tingkat kecerdasan, saya berada di atasnya. Bagaimanapun, saya telah membangkitkan kesadaran otonom saya dan saya dianggap sebagai bentuk kehidupan sejati. Namun pada intinya, ini masih merupakan program yang cerdas. Zhao Ling tiba-tiba menyadari bahwa Roh Kudus sudah menjadi kehidupan nyata. Dia dapat terus bertumbuh, yang berarti akan ada kemungkinan yang tak terbatas di masa depan. Bagaimanapun, ketuhanan masih sebuah mesin untuk meningkatkan. Itu harus dioperasikan secara eksternal oleh manusia. Dia berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya cara untuk mengunduh semua data yang tersimpan di otak Guang? Tentu saja Anda bisa memaksanya untuk mendownload, tapi itu pasti akan membangkitkan mekanisme pertahanannya. Roh Kudus berkata dengan malu bagaimanapun, logika programnya lebih unggul dari saya. Meskipun tidak dapat menahan serangan saya, tidak mungkin bagi saya untuk mencuri data secara diam-diam. Setelah mekanisme pertahanannya diaktifkan, semua orang di seluruh kota dewa akan melakukannya. Jika kamu diperingatkan, kamu akan menghadapi kekuatan serangan dari puluhan ribu makhluk kuat, dan bahkan yang disebut dewa pun bisa keluar. Itu dia. Mari kita lupakan saja sekarang, kata Zhao Ling diam-diam. Meskipun saya telah menyiapkan banyak kartu truf saat memasuki Tanah Suci kali ini, diserang oleh puluhan ribu makhluk kuat jelas bukan hal yang nyaman. Apalagi sebelum tujuan perjalanan ini tercapai, lebih baik tidak dibeberkan kartu truf Anda sebelumnya bagus. Pada saat ini, Athena mengangkat tangan kanannya, dan bola energi transparan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Apakah ini energi nuklir yang tidak berwarna? Zhao Ling mengangkat alisnya. Athena melambaikan tangannya dan menembakkan energi nuklir tak berwarna ke dalam otak ketuhanan cahaya. Tiba-tiba, sebuah tentakel awan terbentang dari awan putih dan kabut, berubah menjadi layar cahaya di depan Zhao Ling. Ikuti instruksi di layar terang dan masukkan informasi identitasmu, kata Athena lembut. Zhao Ling melihat ke layar cahaya dan melihat banyak perintah tertulis dalam bahasa Inggris di atasnya, seperti meminta masukan nama, jenis kelamin, usia, menekan sidik jari pada layar cahaya, menerangi iris mata, DLL. Dia melakukan semua yang diperintahkan, dan setelah semua informasi dimasukkan, tiba-tiba tanah terbuka dan sebuah kolom muncul dengan gelang putih di atasnya. Ambillah, ini gelang setingkat Diaken. Ini akan menjadi sertifikatmu untuk aktivitas di kota dewa mulai sekarang. Athena mengambil gelang itu dan menyerahkannya kepada Zhao Ling. Sepertinya itu terbuat dari serat khusus. Zhao Ling mengambil gelang itu dan melihatnya, dan berkata dalam hatinya Roh Kudus, sekarang saya memiliki otoritas setingkat Diaken, Anda seharusnya dapat menggunakan otoritas saya untuk melakukannya. Mengunduh informasi di otak optik tanpa apakah itu akan memicu mekanisme pertahanan? Roh Kudus menjawab ya, gelang ini dapat dihubungkan ke ketuhanan otak cahaya. Tetapi saya hanya dapat mengunduh informasi tingkat Diaken. Jika saya mengunduh informasi tingkat yang lebih tua atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, mekanisme pertahanan akan tetap terpicu, jadi kamu masih harus mencari cara. Tingkatkan otoritasmu. Zhao Ling mengerutkan kening dan berkata izin yang lebih tinggi hanya dapat ditemukan nanti. Anda dapat mengunduh informasi tingkat Diaken sekarang dan memilahnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang berguna bagi kami. Baiklah, serahkan padaku, jawab Roh Kudus, dan segera mulai mengunduh informasi dengan bantuan gelang tersebut. Zhao Ling meletakkan gelang itu di pergelangan tangan kirinya. Lalu bertanya sambil tersenyum Nona Athena, kemana kita akan pergi sekarang? Pergilah ke tempatku. Kamu dan putri duyung kecil ini akan tinggal di tempatku mulai sekarang. Tapi tempatnya agak kumuh, kuharap kamu tidak keberatan. Athena tersenyum pelan dan menoleh ke arah Amanda putri duyung kecil. Siapa namamu? Namaku Amanda, Nona Athena. Amanda sepertinya berperilaku sangat baik saat ini. Kamu tidak perlu memanggilku tuan, panggil saja aku kakak. Kalau begitu bolehkah aku memanggilmu saudari Athena? Zhao Ling tersenyum lebar dan mencondongkan tubuh ke depan dengan tatapan menyipit. Ya, tapi jika kamu menunjukkan ekspresi ini lagi, aku secara pribadi akan mengubahmu menjadi seorang wanita. Para dokter di kota dewa sangat canggih sehingga operasi seperti itu dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit, dan kamu dijamin bebas dari rasa sakit. Athena berkata sedikit. Dia berkedip dengan tenang. Wajah Zhao Ling membeku, tapi Amanda tertawa terbahak-bahak. Adik yang cantik, jangan terlalu kejam, kan? Zhao Ling tersenyum pahit. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat ke tanah di tengah aula. Dia melihat sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di sana, dan kemudian awan ketuhanan berotak ringan segera turun ke dalam lubang tersebut. Kemudian pintu masuk gua ditutup, dan 12 kursi batu lagi diangkat dari tanah di sekitar aula, dengan satu orang duduk di setiap kursi. Siapa mereka? Zhao Ling bertanya dengan sedikit cemberut.
9 tetua yang bergilir. Meskipun rumah tetua adalah otoritas tertinggi di kota dewa, sebenarnya tidak banyak yang terjadi. Oleh karena itu, sistem bergilir secara umum diterapkan. Setiap kali, 9 tetua bertanggung jawab untuk menjaga kuil dan menangani berbagai hal. Athena memperkenalkan satu persatu. Kamu seharusnya sudah mendengar nama 9 orang ini. Mereka adalah Zeus, Hades, Poseidon, Apollo, Odin, Michael, Lucifer, Setan dan yang terakhir. Menurut orang-orang baik, mereka semua adalah orang-orang terkenal yang terkenal. Zhao Ling menjilat lidahnya dan berkata, kali ini, Zeus yang mengenakan jubah ungu tiba-tiba tertawa dan berkata, Athena, selamat telah menerima pelayan yang kuat. 9 dari kalian, jangan bicara omong kosong, katakan saja padaku apa yang salah dengan kemunculanmu yang tiba-tiba, kan? Athena bertanya dengan dingin. Bukan apa-apa, aku hanya bersiap untuk menerapkan aturan kota dewa. Mengenakan kimono, Amaterasu memandang Zhao Ling dan Amanda dengan wajah murah. Menurut aturan kota dewa, siapapun yang ingin menjadi manusia super harus menerima transformasi gen makhluk super, dan keduanya juga harus tidak pengecualian. Apa? Terima transformasi? Ekspresi Zhao Ling berubah. Transformasi genetik makhluk super memerlukan perubahan tubuh. Tidak mungkin dia menerima transformasi sesat seperti itu bahkan jika dia bunuh diri. Athena sedikit mengernyit. Mereka berdua tidak perlu mengalami transformasi. Lagi pula, mereka sudah memiliki kekuatan yang kuat. Ini tidak mungkin. Mata Amaterasu dingin, dan dia berkata dengan nada menghina Athena. Sepertinya belenggu yang kamu pakai selama 3000 tahun telah membuat pikiranmu bingung. Semua makhluk dewa harus mengalami transformasi. Ini adalah aturan kota dewa, dan tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Tidak semua dewa harus mengalami transformasi. Ada juga beberapa dewa di kota dewa yang ada dalam wujudnya sendiri. Athena terlihat sedikit jelek. Kasus khusus itu karena mereka punya kemampuan khusus. Begitu mereka mengalami transformasi, kemungkinan besar kemampuannya akan hilang. Jadi mereka boleh tidak menerima transformasi. Dan premisnya adalah kemampuan khusus mereka harus ada. Diperoleh hanya dengan pengakuan dari 9 tetua yang bergilir. Wajah Amaterasu penuh dengan sarkasme. Tapi Athena, apakah mereka memiliki kemampuan khusus? Dan meskipun mereka memilikinya, menurutmu apakah kami akan mengakuinya? Ekspresi Athena berubah. Sepertinya kamu mengincarku? Ya, kami menargetkanmu. Zeus tiba-tiba berkata dengan keras seperti guntur. Keduanya awalnya adalah orang-orang yang aku hargai. Tapi mereka mengikutimu. Athena, apa menurutmu kamu masih memiliki status sebelumnya? Beraninya kamu mencuri seseorang dariku? Kata yang bagus. Odin berkata dengan bercanda. Aku ingat dalam legenda manusia. Athena, kamu adalah putri Zeus. Hahaha, menurutku kamu, sang putri, harus patuh dan meminta maaf kepada Zeus. Mungkin, ayah Mu masih bisa milikmu yang mulia punya banyak. Luangkan 2 pelayan barumu. Ini hanyalah penghinaan yang tidak bermoral. Tapi Athena tidak marah, tapi menenangkan diri. 9, aku orang yang bersalah dan tidak menimbulkan ancaman bagimu, dan dalam 3 tahun terakhir, aku tidak pernah berbicara denganmu. Setelah berjuang untuk sesuatu, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Bagaimana mungkin? Kami tidak berani mengambil nyawamu, Athena. Bagaimana kami bisa menyerukan pemusnahan? Amaterasu memandang Zhao Ling dan Amanda sambil mencibir. Kalian berdua harus menerima transformasi itu sendiri, agar tidak mempermalukan penatua Athena. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan mengucapkan 3 kata dari sela-sela giginya. Tidak tertarik. Apa katamu? Mata Amaterasu membelalak, seolah dia tidak menyangka Zhao Ling berani menolaknya. Apa? Apa kamu tidak mendengar dengan jelas? Zhao Ling mendengus. Aku bilang aku tidak tertarik menjalani transformasi. Sombong. Zeus berteriak dengan marah. Saya mendengar bahwa Anda adalah anak yang sangat sombong. Anda menghancurkan 3 diaken segera setelah Anda datang ke kota dewa. Tapi saya ingin menasihati Anda, yang terbaik adalah jujur saat menghadapi kota dewa. Para tetua, jika tidak, konsekuensinya pasti tidak dapat Anda lakukan. Zhao Ling mengangkat kepalanya. Jadi bagaimana jika saya tidak jujur? Hahaha. Amaterasu tertawa dan berkata, Nak, aku khawatir kamu tidak mengetahui hal ini ketika pertama kali datang ke Tanah Suci, kan? Para tetua memiliki hak tertinggi ketika mereka bertugas di kuil. Siapapun yang berani untuk tidak mematuhi perintah bisa dibunuh oleh para tetua apapun alasannya. Bunuh dia? Haha. Apakah kamu ingin mati? Mencari kematian? Zhao Ling melirik wajah bangga 9 orang itu, dan tiba-tiba berteriak seperti lonceng. Kamu sangat berani. Apakah kamu ingin mengkhianati Dewa Agung? Apa? Mengkhianati Tuhan? Ke-9 orang itu tercengang, dan Amaterasu tiba-tiba menjadi marah. Nak, jangan bicara omong kosong. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Zhao Ling tiba-tiba mencibir. Jika saya ingat dengan benar, hanya dewa-dewa besar yang tertinggi di Tanah Suci. Tapi apa yang baru saja Anda katakan? Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda memiliki hak tertinggi. Di mana Anda menempatkan dewa?
Nak, jangan terlalu cepat mengucapkan kata-katamu. Apa menurutmu kami bisa melepaskanmu hanya dengan beberapa kata? Berbicara dengan cepat? Lelucon apa? Apakah aku akan melakukan hal yang membosankan seperti itu? Zhao Ling menjilat bibirnya dan bertanya dengan tatapan dingin. Izinkan saya bertanya. Apakah ada aturan di kota dewa bahwa setiap pendatang baru yang datang harus ditinjau terlebih dahulu untuk menentukan apakah dia memiliki kemampuan khusus sebelum memutuskan apakah akan menjalaninya? Transformasi? Hah? Kesembilan orang itu tertegun sejenak, dan Zeus bertanya bagaimana kamu, seorang pendatang baru, bisa mengetahui hal seperti itu? Sialan? Aku akan memberitahumu bahwa Roh Kudus baru saja mengunduh informasi dan memilah berbagai peraturan tentang kota Tuhan? Sialan? Kamu ingin menggertakku karena tidak mengetahui peraturannya? Kamu sedang bermimpi. Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Jangan khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada aturan seperti itu? Memang ada aturan seperti itu. Amaterasu mencibir. Namun, kekuatan peninjauan terletak pada 9 tetua yang bergilir. Tetapi 9 tetua kami dengan suara bulat mengeluarkan resolusi bahwa kalian berdua tidak memiliki kemampuan khusus, jadi tidak perlu peninjauan. Berani? Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu belum mengkhianati Tuhan yang agung? Zhao Ling mengangkat tangannya dan menunjuk ke 9 tetua. Tanpa basa-basi, aturan ini ditetapkan oleh Tuhan. Anda tidak berhak memutuskan apakah akan meninjaunya atau tidak. Mengapa? Anda telah mendominasi posisi tetua untuk waktu yang lama waktu. Apakah kamu melupakan Tuhan? Yang mulia? Anda. Wajah ke-9 orang itu berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka akan dipermalukan oleh pendatang baru yang membalas dengan aturan. Tapi poin kuncinya adalah apa yang dikatakan Zhao Ling masuk akal dan beralasan. Biasanya, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang penarikan ulasan secara pribadi. Itu akan melanggar kota Tuhan. Sesuai aturan, mereka dicurigai melakukan penistaan agama. Dalam organisasi yang dijalankan dengan sistem keagamaan, penodaan agama merupakan pelanggaran berat. Tiba-tiba, mata Athena menunjukkan ancaman 9. Meskipun statusku telah anjlok sekarang, bagaimanapun juga, aku masih salah satu dari 72 tetua. Aku masih memiliki hak untuk bertemu dengan Dewa Agung. Mungkin, kamu tidak akan keberatan jika saya segera pergi ke Gunung Suci dan meletakkan pertanyaan, haruskah saya memberitahu Tuhan tentang masalah ini? Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ke-9 orang itu saling memandang. Michael, yang memiliki sepasang sayap putih di punggungnya, tiba-tiba berkata dengan canggung kesalahpahaman. Haha, itu semua salah paham. Penatua Athena, tidak perlu bertemu dengan Dewa Agung untuk ini, hal semacam itu. Amaterasu pun mengubah sikap agresifnya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, ya, kami hanya bercanda. Bagaimana kami bisa melanggar aturan yang ditetapkan Tuhan? Bagaimana dengan ini? Mari kita selesaikan keduanya segera. Bagaimana ulasannya? 8 orang dari Zeus saling memandang dan berpikir dalam hati, seram. Amaterasu jelas-jelas mencoba membodohi Zhao Ling dan yang lainnya dengan menyetujui untuk melakukan peninjauan. Bagaimanapun, kekuasaan peninjauan ada di tangan 9 tetua. Peninjauan itu adalah satu hal, tetapi apakah akan mengakui bahwa Zhao Ling dan Amanda punya keistimewaan kemampuan pada akhirnya adalah hal lain. Haha, inilah yang disebut kata-kata resmi. Masuk akal jika Anda mengatakannya terlebih dahulu, dan masuk akal jika Anda mengatakannya nanti. Kalian berdua, aku tidak tahu kemampuan khusus apa yang kalian miliki. Beritahu kami agar kami bisa meninjaunya. Tanya Michael sambil tersenyum. Zhao Ling juga tersenyum cerah. Nona Amanda adalah putri duyung. Dia memiliki air mata putri duyung yang dapat mengembangkan makhluk apapun. Semua orang di kota menginginkan harta karun semacam ini, bukan? Bagaimana jika dia kehilangan kemampuan untuk menghasilkan air mata putri duyung karena transformasi? Saya takut 9 tetua dapat menyinggung seluruh kota Tuhan sekaligus. Ini, ke-9 orang itu tercengang. Mereka benar-benar telah melupakan hal ini. Air mata putri duyung dapat membuat makhluk hidup berevolusi, tidak terkecuali kekuatan super. Jika itu benar-benar karena diubah secara paksa oleh mereka, Amanda tidak akan melakukannya lagi. Mampu menghasilkan air mata putri duyung, mereka pasti akan dikutuk sampai mati oleh seluruh kota dewa. Michael mencibir dan berkata, ini memang kelalaian kami. Nah, Amanda tidak harus menerima transformasi. Sekarang mari kita bicara tentang Anda, Zhao Ling. Kemampuan apa yang Anda miliki untuk tidak menerima transformasi? Saya, Zhao Ling tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Kemampuan saya sangat sederhana, yaitu kekuatan tempur saya relatif kuat. Saya ingin tahu apakah 9 tetua berani datang dan bersaing dengan saya secara langsung? Dia berpikir dalam hati, kamu bajingan, kamu benar-benar berani berkomplot melawanku. Saudaraku, aku tidak akan menghajarmu sampai habis nanti. Kamu berani menantang para tetua? Zeus bertanya dengan tidak percaya. Mengapa kamu tidak berani? Zhao Ling berdiri dengan tangan di belakang tangannya. Penatua bukanlah sesuatu yang istimewa. Berhentilah berbicara omong kosong. Biarkan kalian 9 berkumpul. Coba saya lihat apa yang kalian mampu lakukan.
Beraninya kalian? Kamu mengaku sebagai yang tertinggi? Apa katamu? Zeus mengira dia salah dengar, dan yang lain juga terlihat linglung. Kenapa? Kamu tidak mendengar dengan jelas? Zhao Ling menatap 9 dari mereka seperti pisau. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku akan memilih kalian 9. Apakah kamu mengerti? Dalam sekejap, tidak hanya Zeus dan yang lainnya, tapi juga Athena dan Amanda pun terkejut saat itu juga. Zhao Ling, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Amanda meraih lengan Zhao Ling dengan cemas. Athena juga mengerutkan kening Zhao Ling, jangan berani. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara penatua dan diaken. Meskipun kamu mengalahkan 3 diaken, kamu sama sekali tidak mampu bersaing dengan para penatua, apalagi 9 penatua. Jangan khawatir, aku tahu aturanku sendiri. Zhao Ling memandang 9 tetua sambil mencibir. Kenapa? Kalian 9, tidak berani naik? Nak, kamu tidak layak membiarkan 9 tetua bergabung. Pertama izinkan aku mengajarimu apa artinya menjadi surga dan bumi. Zeus sangat marah hingga rambut dan rambutnya berdiri tegak seketika, dengan energi nuklir tak berwarna di sekujur tubuhnya yang berdenyut seperti gelombang pasang. Bagus sekali. Zhao Ling berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terguncang. Tanah di sekitarnya tiba-tiba meletus dengan arus listrik setipis pergelangan tangan. Arus listrik ini melingkari kakinya, dan kemudian meledak, berubah menjadi perisai cahaya elektromagnetik, menutupi dirinya. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan satu sama lain, dan perisai elektromagnetik serta gelombang energi nuklir saling mencekik hampir seketika. Ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dengan cepat, dan Amanda di sebelahnya hampir terlempar. Untungnya, tangan dan tubuh Athena yang cepat mampu mengelak dan menariknya ke pintu masuk kuil. Pada saat ini, Zhao Ling dan Zeus sama-sama berdiri di tanah, tidak bergerak, hanya mengandalkan energi satu sama lain untuk bertarung, dan situasinya tampak seimbang. Tiba-tiba, Zhao Ling tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Yang disebut tetua tidak lebih dari itu, hancurkan untukku. Saat berikutnya, arus yang lebih tebal naik dari tanah dan disuntikkan ke dalam perisai elektromagnetik. Segera, energi listrik yang agung mengamuk dengan ganas, langsung menekan energi nuklir tak berwarna hingga jarak kurang dari 1 meter di sekitar Zeus. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut dan tidak menunggu reaksi mereka. Wajah Zeus berubah menjadi ungu dan dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Arus listrik langsung menembus energi nuklir tak berwarna dan menghantamnya. Kemudian dia terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah dalam jarak 30-an meter. Dalam sekejap, ada keheningan di aula. Semua orang memandang Zhao Ling dengan tidak percaya. Perisai elektromagnetik berangsur-angsur menghilang. Zhao Ling melihat sekeliling ke semua orang dan tiba-tiba mencibir. Teman-teman, sebaiknya kalian berkumpul. Terlalu membosankan untuk melakukannya satu persatu. Ahem. Zeus terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia bangkit dari tanah dan berkata dengan kejam, "Wah, kamu terlalu sombong." Semuanya, dia meremehkan keagungan yang lebih tua. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi seperti itu. Bangga. Ya, bukankah dia meminta kita untuk bergabung? Kalau begitu biarkan dia melakukannya. Wajah Amaterasu muram, memancing emosi semua orang. Semua orang saling memandang, dan tiba-tiba mereka semua berseru, "Ah, kamu meminta kematian." Hahaha, akhirnya kita ambil tindakan, tapi aulanya kurang luas. Ayo bertarung di luar. Zhao Ling menengadah ke langit dan tertawa. Medan magnet yang melonjak muncul di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya segera melesat keluar dari gerbang kuil seperti elang, dan kemudian melonjak langsung ke langit. 9 tetua segera mengikuti. Dalam sekejap, 10 sosok bertarung sengit di langit di atas kota dewa. Terjadi tabrakan dan raungan yang menggelegar seperti binatang raksasa di dalam jurang, yang langsung bergema di seluruh kota dewa. Tiba-tiba, semua makhluk kuat di kota dewa terkejut. Semua orang melihat ke langit, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah para tetua bersaing? Tidak. Sepertinya 9 tetua sedang mengepung seorang anak laki-laki. Ya Tuhan, siapa anak laki-laki ini? Dia benar-benar membiarkan 9 tetua mengerahkan pasukan mereka seperti ini? Aku kenal anak ini. Dia adalah pendatang baru yang baru tiba di Tanah Suci hari ini. Dia memecat 3 diaken setelah memasuki kota suci. Sikapnya sangat arogan. Dia punya modal untuk menjadi sombong. Lihat, dia benar-benar berani melawan 9 tetua sendirian. Dia benar-benar pelanggar hukum. Lalu menurutmu siapa yang akan menang? Dia tidak bisa mengalahkan 9 tetua, bukan? Itu hanya lelucon. Bagaimana mungkin? Apakah menurutmu mengalahkan 3 diaken adalah masalah besar? Hah? Ahli tingkat senior manapun bisa melawan 30 diaken tanpa kalah. Terlebih lagi, sekarang 9 tetua telah bergabung, ini dan anak laki-laki itu sudah mati. Saat makhluk kuat sedang membicarakannya, tiba-tiba, pertempuran di langit berubah lagi.
Sembilan tetua sangat marah sehingga mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka melihat energi nuklir tak berwarna yang menakutkan melintasi langit, mengguncang gelombang suara yang menakutkan, seperti hantu yang menangis dan melolong Wu Zaoling, yang dikelilingi di tengah, menghalangi dari kiri dan kanan, dan tampak kelelahan. Biar ku beritahu, bagaimana anak ini bisa melawan aliansi sembilan tetua? Sekarang dia sudah mati. Yang lain juga mengangguk, tetapi tidak ada yang optimis dengan Zaoling. Bagaimanapun, jarak antara kedua belah pihak begitu besar sehingga seolah-olah ada perbedaan antara awan dan lumpur. Tetapi pada saat ini, Zaoling, yang sedang dikepung, tertawa terbahak-bahak dengan sia-sia hahaha. Rasanya enak sekali, enak sekali. Ini disebut pertarungan. Kalian 9 orang tua cukup mampu, tapi itu saja. Oke, selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang mampu saya lakukan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk melawan? Ini tidak mungkin. Semua orang kaget dan ragu. Semua mengangkat kepala dan menatap pertempuran di langit. Tiba-tiba, Zaoling merasakan fluktuasi tak terlihat di sekujur tubuhnya. Dan kemudian lapisan tebal uap air terbentuk di atas kepalanya. Uap air berkumpul dengan cepat, dan dalam sekejap mengembun menjadi awan setinggi lebih dari 100 meter. Saat uap air terus berkumpul, awan menjadi semakin padat dan gelap, dan akhirnya berubah menjadi kumpulan awan badai yang gelap gulita. Ini bagaimana ini mungkin? Mata semua orang terbelalak, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu anak ini sebenarnya bisa membuat awan dari udara tipis. Untungnya, itu hanya awan setinggi 100 meter. Jika jangkauannya lebih besar, bukankah seperti bisa membuat langsung mengendalikan fenomena langit seperti dewa? Kalau dipikir-pikir, jika Zaoling benar-benar bisa menciptakan awan yang menutupi ribuan atau bahkan puluhan ribu meter, dia akan benar-benar mampu memanggil angin dan hujan dan menjadi dewa. Saat awan gelap terbentuk, Zaoling tiba-tiba membawa medan magnet besar di sekelilingnya dan mengebor langsung ke dalam awan. Kemudian dia menggunakan medan magnet untuk mengendalikan awan untuk memulai benturan dan gesekan yang hebat. Dalam sekejap, sambaran petir yang mengerikan setebal ember meluncur menembus awan seperti naga. Klik! Ledakan, guntur dan semburan petir yang mengerikan terus terdengar dari awan. Wajah kesembilan tetua berubah dengan liar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zaoling bisa secara langsung menciptakan awan petir. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menolak kekuatan langit dan bumi, tidak terkecuali 9 di antaranya. Tidak, lari. Amaterasu berteriak seperti seorang Kasim, berbalik untuk melarikan diri dari badai petir. Hahaha, kalau kamu mau kabur sekarang, sudah terlambat. Tiba-tiba, tawa Zaoling datang dari awan. Saat berikutnya, lusinan sambaran petir mengerikan setebal ember menghantam. Dalam sekejap, mereka berhasil menyusul 9 tetua, dan masing-masing disambar oleh 8 atau 9 orang sambaran petir menyambar. 9 tetua merasa ngeri dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan energi nuklir tak berwarna untuk melawan. Namun, kekuatan petir terlalu kuat. Arus mengerikan mengamuk dengan ganas, menembus lapisan perlindungan energi nuklir dalam sekejap mata dan langsung membombardir tubuh mereka. Kesembilan orang itu tiba-tiba melolong melengking. Dalam sekejap, tubuh mereka menjadi hitam dan memutih karena aliran listrik. Boom, boom, boom. Suara keras terdengar silih berganti, membuat gigi semua orang mati rasa. Semua orang sangat terkejut. Di antara 72 tetua lainnya telah menyaksikan pertempuran di lapangan. Meskipun kekuatan para tetua berbeda-beda, tidak satupun dari mereka dapat menjamin bahwa mereka dapat melawan kekuatan gabungan dari 9 orang kuat di level yang sama, apalagi mengalahkan mereka. Semua orang melihat ke atas dan melihat awan petir di langit telah menghilang, dan sosok Zaoling terungkap lagi. Pada saat ini, dia seperti dewa, memancarkan kekuatan tak terbatas. Dia berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah. Tampaknya ada lapisan tangga tak kasat mata di bawah kakinya. Kemampuan manipulasi yang mengerikan. Semua orang terkejut lagi. Mampu berjalan di udara seperti tangga menunjukkan bahwa kendali Zaoling terhadap medan magnet telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Pada saat ini, 9 tetua yang telah disetrum menjadi setengah batu bara hitam akhirnya ditolong oleh orang-orang yang bergegas mendekat. Tubuh yang diolah oleh gen makhluk super memang sangat kuat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, rasa sakit yang parah masih membuat mereka menyeringai dan mengerang kesakitan setiap kali mereka bergerak. Zaoling turun dari udara, berdiri kokoh di tanah, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? 9 orang? Apakah Anda setuju dengan kemampuan khusus saya? Wajah ke-9 tetua itu sangat jelek. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak setuju? 9 orang yang bergabung dipukuli dengan sangat menyedihkan. Sungguh tidak tahu malu jika mereka terus berdebat sampai mati. Sayap putih di punggung Michael telah kehilangan bulunya karena sengatan listrik. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Oke, kami akui kamu memang punya kemampuan khusus, jadi tidak perlu modifikasi genetik superbiologis. Ledakan. Semua orang gempar.
Dan mereka akhirnya mengerti apa alasan pertarungan antara kedua belah pihak. Ya Tuhan, anak ini sangat sombong. Untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan khusus, dia memukuli 9 tetua hingga menjadi kepala babi. Banyak orang merasa malu dan memandang Zhao Ling dengan mata yang sangat aneh. Karena tidak perlu ada transformasi, maka aku tidak ada hubungannya denganmu di sini. Haha, 9 orang? Mari kita bahas lagi ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Zhao Ling menunjukkan gigi putihnya dan berjalan menuju Athena dan Amanda dengan senyuman. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan langkahnya. Apa? Amaterasu? Apakah ada hal lain? Zhao Ling bertanya dengan dingin. Pakaian Amaterasu sudah berubah menjadi pakaian pengemis, namun ia tetap tidak bisa menyembunyikan aura jahat yang ia pancarkan hanya hal kecil. Aku hanya ingin bertanya dari mana kekuatanmu berasal? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Zhao Ling sedikit menyipitkan matanya. Penasaran? Hanya penasaran. Amaterasu tersenyum kejam. Masuk akal jika kamu hanyalah manusia biasa dan tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, tapi kekuatanmu dilihat oleh kita semua, jadi aku sangat ingin tahu apa sumber kekuatanmu. Yakin semua orang penasaran dengan hal ini? Sebaiknya Anda memberitahu kami dan biarkan kami semua mempelajarinya lebih lanjut. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Mengapa saya harus memberitahu Anda sumber kekuatan saya? Zhao Ling mencibir. Jangan beritahu aku, beritahu kami semua. Ada kebanggaan di mata Amaterasu. Seolah-olah suatu konspirasi akan berhasil. Zhao Ling. Setiap pribadi dewa memiliki kewajiban untuk mendedikasikan segalanya untuk kota ilahi. Anda sudah menjadi anggota kota ilahi, jadi Anda harus melakukan semua yang Anda bisa. Upaya untuk pertumbuhan kota ilahi. Anda harus memberitahu kami sumber kekuatan Anda, sehingga kami dapat belajar bersama, dan mungkin kami dapat menemukan cara untuk membuat semua orang lebih kuat. Mengapa? Anda tidak bersedia membantu semua orang? Dalam sekejap, mata semua orang menjadi aneh, mencari-cari, penasaran, dan serakah, dan masih banyak lagi. Ya, Zhao Ling, katakan saja padaku, kita semua adalah hamba Tuhan, tidak boleh ada rahasia di antara satu sama lain. Ya, kota ilahi kita adalah satu kesatuan, dan setiap orang harus berkontribusi pada seluruh kota ilahi. Sebut saja, jika semua orang dapat menggunakan metode Anda untuk menjadi lebih kuat, bukankah itu akan sangat meningkatkan kekuatan kota ilahi kita? Zhao Ling, rahasia tidak diperbolehkan di kota dewa. Bahkan jika kamu tidak memberitahu kami sekarang, kami dapat melaporkannya kepada Dewa Agung. Dan kamu masih harus memberitahukannya ketika saatnya tiba. Semua orang berusaha membujuknya, bahkan ada yang mengancamnya. Amaterasu ini memang berbahaya dan gigih. Setelah mengetahui bahwa dia tidak mampu menekan Zhao Ling sendirian, dia sebenarnya ingin membangkitkan keserakahan di hati setiap orang. Dan kemudian menggunakan kekuatan seluruh kota dewa untuk menindas Zhao Ling. Zhao Ling, sebaiknya kamu mengatakannya, jika tidak, bagaimana kalau sebaliknya? Haha. Amaterasu berkata sambil tersenyum, bangga jika kamu mengabaikan kepentingan kota dewa dan bersikeras menjaga rahasianya, maka aku yakin semua orang pasti tidak akan keberatan bekerja sama untuk menangkapmu. Haha, tidak peduli seberapa kuat kamu. Adalah, mungkinkah puluhan ribu orang di kota dewa terbunuh? Selama lawan dari kekuatan dewa menangkap Anda dan mempelajari tubuh Anda, saya yakin rahasianya akan ditemukan, dan pada saat itu, semuanya di kota dewa akan mendapatkan keuntungan. Mata semua orang tiba-tiba berbinar ketika mereka mendengar ini. Ya, tidak peduli seberapa kuat Zhao Ling, apakah dia masih bisa menjadi lawan dari seluruh kota dewa? Selama Zhao Ling tertangkap dan mengetahui rahasianya, semua orang pasti akan menjadi lebih kuat. Semua orang tergerak, dan mereka semua memandang Zhao Ling dengan mata jahat. Hei, nak, bagaimana mungkin semua manfaat diambil oleh Anda sendiri? Setiap orang harus berbagi manfaat bersama-sama. Ini adalah logika gangster. Dalam menghadapi kepentingan, tidak ada seorang pun yang masuk akal. Mereka tidak peduli apakah Zhao Ling wajib membagikan rahasianya atau tidak. Mereka hanya ingin dengan paksa mengeluarkan rahasia itu dan kemudian membaginya di antara sekelompok orang. Terjadi keributan di antara kerumunan, dan kemudian mereka perlahan berkumpul di sekitar Zhao Ling. Pemimpinnya tidak lain adalah salah satu dari 72 tetua. Apa yang akan kamu lakukan? Athena melangkah mendekat dan berdiri di depan Zhao Ling. Apakah kamu sudah mengabaikan aturan kota dewa? Hei, Athena, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri lagi. Jadi jangan ikut campur dalam masalah ini. Amaterasu memasang ekspresi sinis di wajahnya, tapi yakinlah, kami hanya ingin menangkapnya dan mempelajarinya. Kami tidak akan membunuhnya. Selama kami mengetahui rahasianya, dengan sendirinya kami akan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, dia memandang Zhao Ling dan berkata dengan senyum garang, bagaimana? Nak, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Apakah kamu bersedia menceritakan rahasiamu? Tatapan mengancam datang satu demi satu. Dan pada saat yang sama, cahaya berbagai energi nuklir mulai menyinari semua orang. Jelas sekali bahwa selama Zhao Ling berani mengatakan tidak, mereka akan segera mengambil tindakan. Sungguh menakutkan diancam oleh puluhan ribu orang.
apalagi puluhan ribu dewa yang kuat, di mata semua orang, siapapun dengan pikiran normal akan membuat pilihan yang tepat saat ini. Zhao Ling menjadi tenang, menatap wajah semua orang, dan tiba-tiba tersenyum tipis. Tidak, saya menolak. Apa? Apakah anak ini bodoh? Hah, dia pikir dia bisa melawan kita semua? Mimpi yang luar biasa. Semua orang tercengang, lalu semua orang mencibir. Amaterasu bahkan lebih sombong lagi, bertepuk tangan dan berkata dengan bangga, haha. Zhao Ling, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik dan buruk. Jika itu masalahnya, aku minta maaf. Semuanya, silakan ajari anak ini aturannya hidup. Nak, kamu benar-benar mencari kematian. Semua orang tertawa dengan ganas, dan segera bergegas maju satu persatu. Namun Zhao Ling masih terlihat tenang, dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah dia tidak menerima pengepungan puluhan ribu makhluk kuat sama sekali. Apakah anak ini sangat ketakutan? Melihat semua orang telah bergegas ke depannya. Pada saat ini, Zhao Ling tiba-tiba berbicara dan berkata dengan tenang, saya dapat mengembalikan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan. Dalam sekejap, semua serangan orang kuat itu terhenti tiba-tiba. Beberapa bahkan berlari terlalu keras dan tidak bisa berhenti. Mereka hanya berguling-guling karena malu, tidak berani menabrak Zhao Ling. Amanda di sebelahnya sangat terkejut dan bertanya dengan suara rendah, Sister Athena, apa sebenarnya kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan, dan mengapa hal itu menimbulkan reaksi yang begitu besar? Itu adalah harta karun penting yang berhubungan dengan kelangsungan hidup tanah suci. Athena sedikit mengernyit. Faktanya, dia lebih penasaran, bagaimana Zhao Ling mengetahui kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan? Tiba-tiba terjadi keributan di tempat itu, tetapi ketenangan kembali setelah beberapa saat. Semua orang memandang Zhao Ling dengan heran. Nak, apa yang kamu katakan? Kubilang aku bisa mengembalikan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan. Haha, apakah kamu mendengarku dengan jelas kali ini? Zhao Ling memandang semua orang dengan bercanda. Tidak mungkin. Amaterasu berteriak dengan marah, jangan percaya padanya. Semuanya. Dia pasti berbicara omong kosong. Jangan tertipu olehnya. Ayo cepat tangkap dia. Yang terpenting cari tahu rahasianya. Ini, semua orang saling memandang dan ragu-ragu, dan untuk beberapa saat tidak ada yang mengambil tindakan sama sekali. Itu benar-benar karena apa yang dikatakan Zhao Ling sangat penting. Dewa Tanah Suci pernah menetapkan aturan bahwa siapapun yang dapat memulihkan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan akan diberikan kualifikasi untuk menjadi dewa. Kualifikasi ini belum pernah diperoleh siapapun selama ratusan juta tahun. Di permukaan, tetua terlihat kuat dan memiliki kekuatan besar di kota dewa. Tetapi pada akhirnya, dia tidak lebih dari seorang budak. Namun jika Anda benar-benar bisa menjadi dewa, maka Anda bisa menjadi penguasa Tanah Suci dalam satu lompatan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dewa yang berjuang untuk mencapai tujuan ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tujuan mereka hingga hari ini. Sekarang Zhao Ling sebenarnya mengatakan bahwa dia dapat mengembalikan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan. Jika benar, itu berarti Zhao Ling memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa. Apakah dia mencari kematian dengan menyerang dewa masa depan? Melihat reaksi semua orang, Amaterasu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan air liur karena kekuatan Zhao Ling. Jadi dia bersusah payah untuk memprovokasi semua orang. Dia tidak menyangka Zhao Ling akan menggunakan metode ini untuk memecahkannya marah karena dia ingin muntah darah. Tapi dia tidak percaya sama sekali bahwa Zhao Ling benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan. Dia berpikir bahwa Zhao Ling pasti berbicara omong kosong untuk menghindari krisis yang akan segera terjadi. Semuanya, bukankah menurutmu perkataan anak ini konyol? Mata Amaterasu dingin, kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan telah rusak selama lebih dari 2 miliar tahun. Bahkan Dewa Agung pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Jadi dia pasti berbohong kepada membuat kami khawatir. Jangan berani menyerangnya. Perkataan penatua Amaterasu bukannya tidak masuk akal. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang tiba-tiba berpikir secara diam-diam. Tadi, karena kata-kata Zhao Ling datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut dan bingung. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, anak ini mungkin benar-benar menipu orang lain. Lagi pula, bagaimana manusia yang rendah hati di bumi bisa melakukan sesuatu yang bahkan Tuhan pun tidak bisa lakukan? Semakin semua orang memikirkannya, semakin mereka merasa telah ditipu, dan mata yang mereka lihat pada Zhao Ling menjadi seperti pembunuh. HMPH, nak, omong kosongmu pasti ada batasnya. Beraninya kamu menipu semua makhluk kuat di kota dewa? Kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Amaterasu menunjukkan tatapan tajam di matanya dan melambaikan tangannya dengan keras. Tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Anak ini sebenarnya berani berbohong kepada kita. Kita harus membuatnya membayar harganya hari ini. Ya, sayang sekali anak ini mati. Ambil tindakan. Semua orang berteriak dengan marah, dan energi nuklir yang kuat dengan berbagai warna muncul kembali. Dan mereka akan mengambil tindakan.
Tetapi pada saat ini, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar dan bergema di seluruh kota dewa semuanya. Mundur. Dalam sekejap, semua orang mengubah warna mereka karena terkejut, dan kemudian mereka semua beribadah ke arah Gunung Suci selamat datang di Dewa Agung. Zhao Ling berbalik dengan bodohnya dan melihat bahwa di belakang kota suci, Gunung Suci yang menjulang tinggi tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang terang, menutupi langit dan matahari. Saat berikutnya, cahaya keemasan membentuk bayangan besar di atas kota dewa. Itu adalah gambaran seorang pria parubaya kuat yang mengenakan jubah putih. Sungguh tontonan yang luar biasa. Apakah ini yang disebut dewa? Zhao Ling mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius dan memandang dewa yang menguasai seluruh tanah suci dan telah menghancurkan banyak peradaban prasejarah. Bayangan besar itu mengabaikan yang lain dan hanya menatap Zhao Ling dengan ekspresi agung. Kamu bilang kamu bisa mengembalikan kunci reruntuhan klan mata kebijaksanaan? Ini bukan waktunya untuk putus. Jadi Zhao Ling membungkuk sedikit dan menyatakan rasa hormat yang diperlukan laporkan kepada Tuhan yang agung. Saya memang bisa memperbaikinya. Seberapa yakin kamu? 100%. Suara Zhao Ling sangat percaya diri. Bayangan besar itu terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengangguk setelah beberapa saat. Bagus sekali. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan selanjutnya, semua orang di kota ilahi akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Setelah Anda memperbaiki kuncinya, datanglah ke ilahi gunung untuk menemuimu segera. Pada saat itu, aku akan menemuimu tepati janjimu dan memberimu kualifikasi untuk menjadi dewa. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Besar, saya akan melakukan yang terbaik. Zhao Ling terlihat serius. Hantu besar itu mengangguk, dan kemudian melihat ke arah sekelompok makhluk dewa. Dapatkah Anda mendengar ramalan saya dengan jelas? Mulai hari ini, Zhao Ling adalah orang paling mulia di kota dewa, dan tidak ada yang boleh menyinggung perasaannya. Apa yang baru saja terjadi? Terjadi, dan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Patuhi ramalan. Semua orang berkeringat deras dan gemetar. Mereka berlutut dan bersujud ketakutan. Ya Tuhan, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan berani memprovokasi Zhao Ling lagi. Saat berikutnya, bayangan besar itu menatap Zhao Ling dalam-dalam, lalu berubah menjadi cahaya keemasan lagi, dan tiba-tiba terbang kembali ke pegunungan. Ketika bayangan besar itu menghilang, Athena segera menghampiri dan bertanya Zhao Ling, apakah kamu benar-benar yakin dengan kunci untuk memperbaiki reruntuhan mata kebijaksanaan? Masalah ini bukan lelucon. Jika Tuhan mengetahui bahwa kamu menipu dia, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Zhao Ling melambaikan tangannya dengan percaya diri. Haha, beraninya aku menipu Tuhan? Jangan khawatir, karena aku bilang aku bisa melakukannya 100%, tidak akan ada masalah. Zhao Ling, dari mana asal mula peninggalan klan mata kebijaksanaan yang begitu diperhatikan oleh orang-orang di Tanah Suci? Amanda juga berlari dan memeluk lengan Zhao Ling tanpa ragu-ragu. Payudaranya yang lembut menempel erat padanya, yang segera membuat Zhao Ling tersenyum. Dia diam-diam berseru betapa baiknya perasaannya dan tanpa sadar memutar lengannya. Pria menyebalkan itu. Amanda merasakan ada yang tidak beres dan segera melepaskannya. Wajahnya semerah apel. Aku tidak menyangka kamu benar-benar suka menindas gadis kecil, kata Athena sambil setengah tersenyum. Zhao Ling menggosok tangannya dan tertawa sebenarnya. Gadis besar, aku juga suka menindas. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Athena dengan tidak jujur. Ceka, dia wanita yang sempurna. Jika kamu berani tidak jujur lagi, aku akan mencungkil matamu. Tatapan dingin Athena langsung tertuju padanya, dan dia mendengus ngomong-ngomong, aku penasaran tentang sesuatu. Bagaimana kamu tahu tentang reruntuhan suku mata kebijaksanaan? Logikanya, kamu baru saja datang ke Tanah Suci, jadi kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Tidak nyaman berbicara di sini. Mari kita bicarakan hal itu ketika kita kembali, kata Zhao Ling sambil tersenyum tipis. Tepat ketika dia melawan 9 penatua, Roh Kudus telah memilah informasi yang diunduh, dan ada banyak hal berguna di dalamnya. Misalnya di mana Tanah Suci itu berada? Zhao Ling benar-benar tidak menyangka bahwa Tanah Suci ini sebenarnya berada di dalam bulan. Melihat langit biru, sulit dipercaya bahwa itu hanyalah pemandangan yang disimulasikan menggunakan sarana teknologi. Langit Tanah Suci sebenarnya merupakan lapisan isolasi yang terbuat dari logam khusus, yang memisahkan lapisan bulan bagian dalam dan luar. Tanah Suci dibangun 4 miliar tahun yang lalu oleh generasi pertama kehidupan berakal di bumi, yang kini disebut Tuhan. Tujuan dari pembangunan awal sebenarnya adalah untuk menggunakan Tanah Suci sebagai stasiun perpindahan. Belakangan, akibat bencana tersebut, generasi pertama kehidupan berakal menderita banyak korban jiwa, dan beberapa anggota suku yang tersisa pindah untuk bertahan hidup. Di Tanah Suci ini, setidaknya terdapat ratusan gerbang luar angkasa yang dapat menuju ke planet-planet besar di tata surya dan banyak tempat di sabuk asteroid. Sayangnya, sebagian besar gerbang luar angkasa tersebut hancur karena bencana alam aslinya. Hanya tersisa 2 gerbang luar angkasa yang bisa digunakan di Tanah Suci. Salah satunya mengarah ke segitiga Bermuda di bumi, dan yang lainnya mengarah ke Mars. Wahana Mars yang diluncurkan manusia di bumi telah memotret jejak manusia di Mars. Faktanya,
Para dewa dari Tanah Suci inilah yang aktif di Mars. Selain itu, menurut data, tidak hanya yang disebut dewa di Gunung Suci Tanah Suci, tapi sebenarnya ada sejumlah besar pesawat luar angkasa yang tersimpan di dalamnya, yang semuanya dibawa oleh dewa-dewa tersebut. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pesawat luar angkasa ini belum pernah diluncurkan sejak dibawa ke Tanah Suci, karena para dewa tidak dapat menemukan bahan bakar yang cukup. Ini juga alasan mengapa Tanah Suci sangat mementingkan peninggalan klan Mata Kebijaksanaan. Suku Mata Kebijaksanaan adalah ras cerdas yang lahir di bumi lebih dari 2 miliar tahun yang lalu. Ia telah mengembangkan peradaban teknologi yang sangat cemerlang. Suku Mata Kebijaksanaan juga merupakan peradaban prasejarah yang paling kuat Tanah Suci. Sangat disayangkan pada akhirnya tetap gagal. Namun sebelum dihancurkan, suku Mata Kebijaksanaan pernah mendirikan markas di Mars, yang menyimpan kristal energi dalam jumlah besar, membuat Tanah Suci diidam-idamkan. Pasalnya, kristal energi tersebut dapat diubah menjadi bahan bakar pesawat luar angkasa dengan sedikit pengolahan. Selama lebih dari 2 miliar tahun, Tanah Suci tidak pernah ingin memasuki pangkalan Mata Kebijaksanaan di Mars. Sayangnya, kunci pangkalan tersebut telah rusak dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Satu-satunya akibat dari memasuki pangkalan secara paksa adalah menyebabkan mekanisme pertahanan pangkalan itu hancur dengan sendirinya. Oleh karena itu, Tanah Suci hanya bisa menyaksikan makanan lezat di depan mereka, tetapi tidak pernah bisa memakannya. Roh Kudus baru saja menganalisis informasi tentang kunci reruntuhan klan Mata Kebijaksanaan dan percaya bahwa memperbaikinya sama sulitnya dengan naik ke langit bagi orang lain. Tetapi untuk kemampuan manufaktur Xiaoling, itu adalah hal yang mudah. Ini hampir sama dengan mengantuk, jadi seseorang segera memberiku bantal. Xiaoling percaya bahwa selama kuncinya diperbaiki, dia akan bisa mendapatkan otoritas tertinggi di Tanah Suci, sehingga Roh Kudus dapat mengunduh berbagai informasi dari Dewa Otak Cahaya sesuka hati. Tentu saja, Xiaoling tidak akan pernah dengan tulus membantu Tanah Suci memulihkan kuncinya. Jadi di periode waktu berikutnya, dia akan mempelajari dengan cermat cara merusak kunci tersebut. Pada saat ini, para dewa di sekitarnya perlahan berdiri dan memandang Xiaoling dengan ekspresi canggung. Jelas tidak tahu bagaimana menghadapinya. Haha, semuanya, sepertinya kamu tidak punya kesempatan untuk mengetahui rahasiaku, kata Xiaoling sambil tersenyum main-main. Tuan Xiaoling sedang bercanda. Sekelompok orang tertawa dan berkata, "Yah, berbeda jika ada dewa di belakangmu. Dia hanya anak nakal. Tapi sekarang dia telah langsung ditingkatkan menjadi dewasa oleh Xiaoling. Tapi tidak mengherankan, jika Xiaoling benar-benar menjadi dewa, dia akan menjadi tuan mereka." Saat ini, banyak orang memandang Xiaoling dengan rasa cemburu di mata mereka. Bisa menjadi dewa hanyalah impian mereka selama ratusan juta tahun. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Xiaoling sama sekali tidak peduli untuk menjadi apa yang disebut dewa. Orang yang merasa paling tidak nyaman di antara semua orang mungkin adalah Amaterasu. Orang ini baru saja memprovokasi semua orang dan sangat menyinggung Xiaoling.